Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat tertinggi di dunia, yaitu ilmu nafi', ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh, ilmu yang bisa kita maknai dengan kebaikan. Dan begitulah para ulama memaknai ilmu. Makanya ketika para ulama membahas surat Al-Baqarah, doa yang biasa dikenal oleh orang kita dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Al-Hasan itu menjelaskan bahwa kebaikan di dunia itu ilmu dan ibadah, atau ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu dan ibadah. Dan kebaikan di akhirat adalah surga. Jadi mereka itu memaknai ilmu sebuah kebaikan. Jadi mereka itu melihat ilmu bukan sebatas angka. Banyak dari kita itu memaknai ilmu hanya sebatas angka. Nilai lo berapa? Oh, 8, 9. Tapi berhenti sampai di situ. Sebagian menilai ilmu itu sebatas ijazah. Oh, saya punya ijazah A, ijazah B, ijazah C, ijazah D. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada angka, ijazah, dan lain-lain. Tapi ulama klasik kita itu memaknai ilmu dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Ilmu itu harus membawa kebaikan. Ilmu itu harus membawa perubahan. Orang tuh jadi lebih baik, berubah jadi lebih soleh atau soleha. Itu ilmu. Lebih amanat, karena udah ngaji kitab atau bab amanat. Lebih jujur, karena udah mengkaji bab kejujuran. Lebih mudah senyum tanpa senyum-senyum sendiri, karena udah belajar bab tentang senyum. Lebih optimis karena sudah mengkaji tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Lebih khusyuk ketika sholat, karena sekali lagi sudah belajar bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dan lain-lain. Nah, itu ilmu. Nah, sekarang seperti apa kita memaknai ilmu? Apakah kita sudah memaknai ilmu sebagai kebaikan? Kebaikan buat diri kita, kebaikan untuk orang lain, kebaikan buat lingkungan. Karena kan ilmu itu tuh bukan hanya membuat orang tuh jadi baik, tapi dampaknya itu sampai ke hewan, hadirin.
sampai ke binatang yang ada di lingkungan itu. Makanya kan orang-orang yang punya ilmu itu didoakan ampunan oleh para binatang. Yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma', kata Nabi SAW. Didoakan oleh semua yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai ikan-ikan di perairan. Kenapa? Karena memang dampaknya sampai ke mereka. Dampaknya sampai ke mereka. Makanya sebuah hal yang perlu dievaluasi, kalau kita nih semangat belajar, semangat ikut kajian, jangankan hewan, pasangan kita aja nggak dapat kebaikan kita. Nah, ini ada masalah. Istri atau suami kita nggak dapat kebaikan kita. Nah, ini hal yang miris. Anak-anak nggak dapat kebaikan kita. Teman sendiri nggak dapat kebaikan kita. Saudara nggak dapat kebaikan kita. Jadi beda makna seringkali kita nih. Kita nih baru memaknai ilmu sebagai sebuah hafalan, sebatas pemahaman. Walaupun hafalan sama pemahaman sangat penting loh hadirin, tapi nggak boleh berhenti sampai di sana. Memahami ilmu sebagai retorika atau ajang atau alat perdebatan, alat debat mah pakai ilmu. Dulu ulama klasik itu memaknai ilmu simple, sederhana. Al-hasanah fid dunya, kebaikan. Kebaikan. Orang tuh semakin belajar semakin baik. Itulah ilmu. Jadi ini kita harus selalu evaluasi diri, selalu introspeksi diri. Semua kita, apalagi yang bicara, apakah kita udah jadi lebih baik atau belum? Sudah menjadi lebih bermanfaat atau belum? Sudah mengalami perubahan dari segi kebiasaan, habits atau belum? Karena ilmu itu kebaikan. Sesederhana itu. Nggak ruwet-ruwet, ilmu itu kebaikan. Goalsnya jadi baik di dunia dan di akhirat. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri kan simpel, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu itu dipelajari untuk bertakwa kepada Allah. Untuk bertakwa. Untuk bertakwa. Ilmu itu dipelajari untuk bertakwa. Itu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan demikian. Al-Imam, ulama besar klasik. Buat apa sih kita belajar untuk bertakwa? Bukan berbangga-bangga. Allah Ta'ala bisawab. Dan ini yang diyakini oleh para ulama klasik kita. Tadi disampaikan Al-Hasan, dibawakan oleh Imam Al-Ajurri. Al-Imam Al-Ajurri mengatakan hal ini. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, marilah kita memaknai ilmu dengan benar, dan gak usah ribet-ribet, gak usah ruwet-ruwet. Ilmu itu kebaikan.
Makanya sebagian penuntut ilmu ketika ditanya, kamu tuh belajar di sini buat apa? Simpel ya, pengen jadi orang baik. Gitu. Pengen jadi orang baik. Justru jawaban yang sederhana itu tuh kalau disampaikan dengan jujur ya, itulah orang yang mengerti hakikat ilmu. Itu orang mengerti hakikat ilmu. Oleh karena itu marilah kita kembali mendudukkan makna dari ilmu. Dan setiap selesai kajian tuh bercermin. Nanti besok kajian lagi, bercermin lagi. Nanti bercermin. Ada cermin nggak di rumah nih hadirin? Ada ya? Ada nggak? Alhamdulillah. Saya ini udah berubah atau belum? Udah jadi lebih baik atau belum? Udah lebih takut belum sama Allahnya? Udah lebih ikhlas atau belum? Udah lebih jujur atau belum? Itu aja udah. Itu yang perlu kita camkan.